Halo teman-teman, bayangkan pagi yang perlahan membuka tirainya. Kota kecil abad ke-13 masih diselimuti kabut tipis. Embun menempel di atap jerami, menetes perlahan ke jalan berbatu di bawahnya. Jalan-jalan sempit seakan bernafas pelan. Masih sepi, namun perlahan mulai terisi tanda-tanda kehidupan. Seorang pengrajin lilin melangkah keluar dari rumahnya. Pintu kayu tua berderit pelan. Ketika didorong, seolah ikut menyapa pagi. Di tangannya tergantung sebuah keranjang kayu yang sederhana, berwarna kusam, karena usia, dengan pegangan yang sudah mulai aus. Ia memakainya hampir setiap hari, dan setiap goresan di kayu itu menyimpan cerita. Udara pagi masih dingin, menusuk hingga ke kulit, meskipun ia mengenakan mantel wol. Tudungnya ditarik ke depan, melindungi wajah dari kelembapan yang menggantung. Setiap langkah sepatunya yang keras menimbulkan suara ritmis di jalan berbatu. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara itu menyatu dengan keheningan pagi, seperti detak jam tak terlihat yang menandai awal hari. Perjalanan ke pasar adalah rutinitas. Ia telah melakukannya berkali-kali, hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari. Namun, rutinitas tidak pernah terasa sama. Pagi yang dingin memiliki aromanya sendiri. Hari yang berkabut memiliki warnanya sendiri. Bahkan langkah-langkah kecil menuju pasar selalu menghadirkan detail baru. Seekor kucing yang melintas, selembar kain yang dijemur terlalu pagi, atau suara samar lonceng dari gereja jauh di kejauhan. Saat ia melangkah lebih jauh, kota mulai menunjukkan denyutnya. Seorang wanita muda melintas sambil membawa kendi air tanah liat. Langkahnya tergesa-gesa, karena air yang penuh bisa tumpah jika ia tidak berhati-hati. Seorang anak kecil berlari tanpa alas kaki, rambutnya acak-acakan, mengejar ayam yang lepas dari halaman sempit. Seekor anjing kurus berbaring di sudut jalan, mengangkat kepalanya sebentar ketika sang pengrajin lewat, lalu kembali terlelap. Semua itu terjadi tanpa gegas, tanpa hiruk-pikuk, hanya gambaran kecil kehidupan sehari-hari, mengisi celah antara batu-batu jalanan yang tua. Semakin dekat ke pasar, semakin jelas perubahan suasana. Udara yang tadinya dingin dan lengang kini membawa aroma campuran. Asap kayu dari tungku roti, bau jerami basah, dan samar bau daging segar yang baru disiapkan oleh para penjagal. Dari kejauhan, terdengar suara roda gerobak berderit, ditarik oleh keledai yang melangkah pelan. Suara itu bercampur dengan sapaan para pedagang yang baru datang dari desa-desa sekitar, menyiapkan tempat mereka. Dan kemudian, pasar terbuka di hadapannya. Lapangan lebar, dikelilingi bangunan kayu dan batu, menjadi pusat kehidupan kota. Meja-meja panjang dari papan kasar sudah berjejer, beberapa hanya ditutupi kain kasar, beberapa penuh dengan keranjang anyaman. Gerobak berhenti di tepi lapangan. Roda mereka meninggalkan jejak lumpur. Pasar itu adalah dunia kecil yang penuh dengan suara. Pedagang roti memanggil pelanggan dengan suara keras, menawarkan roti hitam, roti putih, dan kue kecil. Petani desa menumpuk sayuran hasil panen, kubis hijau, bawang yang masih berlapis tanah, wortel dengan daun panjang. Seorang penjual ikan memamerkan hasil tangkapannya di atas meja basah. Aroma laut bercampur dengan udara lembab kota. Suara kambing, ayam, dan sapi bercampur, menambah lapisan lain pada simfoni pagi. Udara pun dipenuhi aroma yang berlapis-lapis. Ada manis samar dari apel yang mulai berkeriput, tajamnya keju yang matang di keranjang, bau kuat wol basah yang digantung di tali, dan di atas semuanya, aroma daging segar dari meja penjagal, tajam dan langsung menusuk hidung. Bau-bau itu bercampur, kadang bertabrakan, tetapi itulah nafas pasar. Padat, ramai,
dan penuh kehidupan. Di antara keramaian itu, ada sudut khusus yang selalu ia tuju. Sudut pasar, tempat para penjagal menawarkan lemak. Bagian yang tidak diinginkan oleh banyak orang, tetapi bagi sang pengrajin lilin, itulah bahan utama. Di meja itu, potongan besar lemak hewan diletakkan, dibungkus kain kasar agar tidak mencair. Warnanya pucat, permukaannya licin, dan baunya tajam. Tidak semua orang tahan mendekat, tapi di sanalah cahaya malam banyak rumah berasal. Tak jauh dari meja penjagal, ada meja lain yang sangat berbeda. Potongan lilin lebah berwarna keemasan diletakkan rapi di keranjang. Kilauannya lembut, seperti menyimpan cahaya matahari yang ditangkap dan dipadatkan. Aromanya manis, samar, menenangkan, seolah ada hutan bunga dan suara lebah yang tersimpan di dalamnya. Lilin lebah adalah barang mewah. Hanya biara, gereja, atau rumah tangga kaya yang mampu membelinya. Lilin dari bahan ini menyala terang, bersih, tidak berasap. Bagi sebagian orang, ia adalah cahaya suci. Sang pengrajin berdiri sejenak, menimbang. Setiap kali datang ke pasar, ia harus memilih dengan hati-hati. Lilin talo murah akan dibeli oleh banyak orang, tetapi lilin lebah selalu ada peminatnya dari kalangan gereja. Ia pun membeli keduanya. Sebuah kantong besar berisi lemak, dan beberapa potong lilin lebah berharga. Transaksi berlangsung cepat. Beberapa koin tembaga berpindah tangan. Bunyi gemerincing singkat menghilang dalam keramaian pasar. Penjagal mengangguk singkat. Pedagang lilin lebah tersenyum tipis. Tidak ada banyak kata yang diucapkan, karena di pasar, waktu adalah barang berharga, dan pelanggan berikutnya selalu menunggu. Keranjang kayu kini berat, penuh dengan bahan. Aroma bercampur di dalamnya, tajam dari lemak, manis dari lilin lebah, lembab dari kain pembungkus. Ia menyesuaikan pegangan di tangannya, lalu mulai berjalan kembali. Perjalanan pulang, melewati lorong-lorong sempit kota, dinding rumah-rumah kayu menjulang. Jendela kecil terbuka sedikit, mengintip ke jalan. Seorang wanita menjemur kain di tali yang membentang di antara dua bangunan. Anak-anak berlarian, tertawa, sementara seekor kucing melompat dari satu tong kayu ke tong lain. Suara pasar masih terdengar di belakang. Samar, semakin menjauh. Langkah demi langkah, kota terasa kembali tenang. Suara kereta kuda pelan mengisi jalan. Seorang pria tua menyapu depan rumahnya dengan sapu jerami. Suara bulu sapu menggesek batu. Dari sebuah jendela kecil, terdengar lantunan doa pagi. Samar, seperti bisikan. Semua itu adalah potongan kecil kehidupan yang berjalan bersamaan. Tak tergesa-gesa, tak pernah benar-benar berhenti. Akhirnya, ia tiba di depan bengkelnya. Bangunan sederhana, berdinding kayu tua, dengan pintu berat yang berderit ketika dibuka. Cahaya pagi menembus celah papan, menorehkan garis tipis di lantai. Ia meletakkan keranjang di atas meja panjang. Ruangan segera dipenuhi aroma pasar, tajam, manis, lembab. Hari kerja pun akan segera dimulai. Hari yang penuh kesabaran, penuh pengulangan, dan penuh ritme yang konstan. Dari bahan mentah yang sederhana, sedikit demi sedikit akan lahir cahaya kecil yang menerangi malam banyak orang. Pintu kayu bengkel terbuka dengan bunyi berderit pelan, disambut aroma khas yang tak mungkin ditemukan di luar ruangan. Aroma itu adalah campuran antara kayu tua yang menyerap puluhan tahun kerja, lemak yang dipanaskan, sisa lilin yang menempel di setiap sudut, dan abu halus dari tungku. Bagi orang luar, bau itu mungkin terasa asing, bahkan berat, tapi bagi sang pengrajin lilin, itu adalah wangi rumah keduanya. Aroma kerja, keterampilan, dan penghidupan. Ruangan itu sederhana, hanya sebuah ruang panjang
dengan atap kayu rendah yang digantung balok-balok tebal. Cahaya pagi masuk melalui jendela kecil yang sempit, memantul samar di meja kerja. Bayangan balok di langit-langit membentuk garis-garis gelap di lantai tanah yang padat, seolah ruangan itu sendiri ikut bernafas. Di tengah bengkel, berdiri sebuah meja panjang dari kayu oak. Permukaannya penuh bekas goresan, noda lilin, dan retakan kecil. Di atasnya ada beberapa pisau tumpul, sebuah palu kayu, dan wadah tanah liat besar yang sering dipakai untuk melebur. Meja itu adalah saksi bisu dari ratusan, bahkan ribuan lilin yang lahir dari tangan sang pengrajin. Ia meletakkan keranjang kayu di atas meja. Beratnya membuat meja bergetar sedikit. Bau tajam lemak hewan langsung memenuhi udara, bercampur dengan manis samar lilin lebah. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan potongan demi potongan, meletakkannya di atas kain kasar yang sudah dipersiapkan. Pekerjaan hari ini tidak bisa langsung dimulai. Segalanya harus dipersiapkan dengan urut, dengan ketelitian yang sama, seperti seorang biarawan yang menyalin naskah suci. Setiap langkah harus lambat, penuh kesadaran, karena dari bahan mentah yang sederhana inilah cahaya akan lahir. Pertama, ia menyalakan tungku kecil di sudut ruangan. Tungku itu sederhana, terbuat dari batu bata, dengan mulut terbuka yang dipenuhi arang kayu. Ia mengambil seikat ranting kering, meletakkannya hati-hati, lalu menggosok batu api. Percikan kecil menyalakan serabut, lalu perlahan lidah api merayap, membesar, menghangatkan ruangan. Suara kayu yang terbakar mengisi udara. Retak, retak, seakan api itu ikut berbicara. Wadah tanah liat besar diletakkan di atas tungku. Disinilah lemak akan dilelehkan. Potongan pertama dimasukkan, jatuh dengan bunyi plok berat. Sejenak tak terjadi apa-apa. Lalu perlahan permukaannya mulai berubah. Bau khas mulai menguar, tajam, tapi juga akrab. Cairan bening pertama muncul di sisi wadah, mengalir pelan, seperti tetesan waktu yang tak terburu-buru. Sementara menunggu, ia menyiapkan sumbu. Sumbu lilin, dibuat dari benang rami atau linen, dipilin dengan teliti agar bisa menyala stabil. Gulungan benang besar diletakkan di meja, lalu dipotong-potong sesuai ukuran. Jemarinya bergerak perlahan, menggulung, memelintir, memastikan tidak ada serabut yang lepas. Gerakan itu sederhana, berulang, tapi memiliki ritme menenangkan, seperti denyut napas, seperti lantunan doa. Di luar, cahaya matahari semakin terang, menembus jendela kecil. Sinar itu mengenai wadah tanah liat, membuat cairan lemak yang mulai terbentuk terlihat berkilau. Bayangan kecil bergerak di dinding kayu, menari bersama cahaya api tungku. Ia menunduk, memperhatikan. Cairan bening semakin banyak, menelan potongan lemak padat yang terus menyusut. Sesekali ia mengaduk dengan tongkat kayu, perlahan, tak tergesa. Suara adukan lembut terdengar, beradu dengan suara api yang terus menyala. Seakan seluruh bengkel berubah menjadi orkestra kecil. Suara api, suara cairan, suara kayu, semuanya berpadu dalam harmoni. Ketika cairan sudah cukup banyak, ia menyiapkan cetakan. Cetakan lilin bisa sederhana, tabung kayu, atau kadang hanya potongan logam berongga. Beberapa pengrajin bahkan menggunakan tanah liat yang dibentuk dengan hati-hati. Cetakan-cetakan itu diletakkan rapi di atas meja, seolah menunggu giliran untuk diisi. Setiap cetakan diperiksa satu persatu. Ia memastikan tidak ada retakan, tidak ada celah yang akan membuat cairan bocor. Lalu sumbu kecil dimasukkan, ditarik lurus, dan diikat di ujung. Benang itu tampak sederhana, tipis, rapuh. Namun di ujungnya, nanti akan ada cahaya yang bisa bertahan berjam-jam. Sementara lilin padat
berubah menjadi cairan, ia berhenti sejenak, mengusap keringat dari dahi dengan kain kasar, menghirup udara bengkel yang kini hangat. Dalam kehangatan itu, ada rasa damai. Pekerjaan ini bukan hanya tentang membuat barang dagangan. Ia adalah pekerjaan yang menghubungkan manusia dengan cahaya, dengan kehidupan, bahkan dengan doa. Di luar, kota mungkin sibuk, pasar terus ramai, anak-anak berlarian, kuda menarik gerobak, pedagang memanggil pembeli, tapi di dalam bengkel ini, waktu berjalan lebih lambat. Setiap detik terasa panjang, penuh arti. Suara api, aroma lilin, gerakan tangan yang sabar, semua menjadi meditasi. Dan persiapan belum selesai. Masih ada banyak langkah yang harus ditempuh sebelum lilin pertama menyala. Tapi dalam setiap langkah kecil, ada keheningan yang bisa dinikmati, seakan dunia luar menghilang. Dan yang tersisa hanyalah bengkel, api, bahan, dan seorang pengrajin yang bersiap menyalakan cahaya. Cairan di wadah tanah liat terus bertambah. Api kecil di tungku bekerja dengan sabar, menjilat dasar wadah, membuat potongan terakhir lemak hewan perlahan luruh, menyisakan cairan berkilau berwarna keemasan pucat. Dari permukaan, muncul gelembung-gelembung kecil, pecah dengan suara plop lembut, lalu hilang begitu saja. Sang pengrajin menunduk, matanya mengikuti gerakan cairan. Ia tahu kapan waktunya tepat. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Terlalu panas akan membuat lilin berbau tajam, rapuh saat membeku. Terlalu dingin, cairan akan menggumpal sebelum sempat dituangkan. Kesabaran di sini adalah segalanya. Ia mengambil tongkat kayu panjang, mencelupkannya ke dalam cairan, lalu mengangkat sedikit. Tetesan lilin menetes perlahan, membentuk garis tipis, jatuh kembali ke permukaan. Ia mengamati, jernih, kental, sempurna. Senyum kecil muncul di wajahnya. Inilah saatnya. Di meja, cetakan sudah berbaris rapi. Beberapa dari kayu, hitam mengkilap, karena sudah dipakai bertahun-tahun. Beberapa dari logam dingin, yang berat. Ada pula cetakan sederhana dari tanah liat, kasar tapi kokoh. Semua cetakan sudah diberi sumbu, ditarik lurus ke tengah, dan diikat di atas dengan sebatang kayu kecil, agar tidak bergeser. Pengrajin mengangkat wadah tanah liat dengan hati-hati. Beratnya membuat tangannya sedikit bergetar. Ia menaruhnya di dekat cetakan, lalu menggunakan sendok logam panjang untuk mengambil cairan. Gerakannya pelan, seolah setiap tetes cairan itu berharga. Sendok logam diangkat, cairan berkilau di dalamnya, bergetar seirama dengan tangan. Lalu dengan gerakan terlatih, ia menuangkan ke cetakan pertama. Suara kecil terdengar. Sst. Ketika cairan menyentuh dinding cetakan dingin, aroma hangat langsung memenuhi ruangan. Perpaduan antara lemak meleleh dan kayu panas. Cairan itu mengisi ruang, menyelimuti sumbu, merayap naik, hingga penuh. Ia berhenti sejenak, menatap cetakan yang baru terisi. Uap tipis naik dari permukaan. Ia tahu, di dalam tabung sederhana itu, sebuah lilin baru sedang dilahirkan. Cahaya yang kelak bisa menerangi doa, meja makan, atau ruang kerja seorang penulis. Cahaya yang kelak menemani malam-malam panjang seseorang, entah di kota besar atau di desa kecil. Ia menuangkan ke cetakan berikutnya, lalu berikutnya lagi, dan lagi. Gerakannya berulang, lambat, menenangkan. Suara cairan yang dituangkan, suara sendok logam yang beradu dengan wadah, suara api yang terus menyala di tungku. Bengkel menjadi penuh dengan musik kecil yang hanya bisa didengar mereka yang sabar mendengarkannya. Setelah beberapa cetakan terisi, ia meletakkan sendok logam, menghela napas panjang. Ia mengamati barisan cetakan itu. Dari luar,
tampak sederhana, hanya tabung-tabung berdiri diam, tapi ia tahu di dalamnya sedang berlangsung perubahan besar. Cairan panas sedang berubah menjadi padat, membeku perlahan, menyatu dengan sumbu, menjadi benda baru yang akan membawa cahaya. Waktu menunggu adalah bagian dari pekerjaan. Tidak ada cara untuk mempercepatnya. Ia duduk di bangku kayu rendah, memandang cetakan-cetakan itu. Tangannya diam, tapi matanya penuh perhatian. Setiap menit yang berlalu, permukaan cairan perlahan mengeras, berubah warna dari bening ke kusam, dari berkilau ke mata. Dalam keheningan itu, ia membiarkan pikirannya berjalan tentang para biarawan di gereja yang selalu membutuhkan lilin, tak peduli musim, tentang keluarga di rumah yang menyalakan lilin saat makan malam, tentang pedagang yang menjual lilin di pasar, dan anak-anak yang terkagum-kagum melihat cahaya lembut menari di dinding saat lilin dinyalakan. Setiap tetes cairan di bengkel ini terhubung dengan kehidupan banyak orang. Ia berdiri kembali, memeriksa cetakan. Beberapa sudah mulai padat, tapi bagian tengah masih hangat. Ia menyentuh perlahan, memastikan prosesnya berjalan sempurna. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada rongga udara. Lilin harus kokoh, utuh, tahan lama. Sambil menunggu, ia membereskan meja, menggulung sisa benang, menyapu remah lilin, menata alat-alat. Gerakannya tetap pelan, tetap penuh kesabaran. Tidak ada yang terburu-buru di sini. Bengkel ini seperti ruang di luar waktu, di mana jam berdetak lebih lambat, dan setiap detik bisa dinikmati sepenuhnya. Ia kembali duduk, mendengar suara api, mencium aroma hangat, menatap cetakan yang menunggu. Perlahan, ruangan itu terasa seperti tempat meditasi, tempat di mana kesabaran dan ketekunan adalah doa dalam bentuk lain. Dan akhirnya, lilin-lilin pertama mulai siap untuk dikeluarkan. Tapi itu adalah pekerjaan untuk nanti. Untuk sekarang, ia hanya menikmati saat menunggu. Saat di mana cairan berubah menjadi cahaya, perlahan, diam-diam, tanpa tergesa. Pagi sudah semakin jauh, dan udara di bengkel terasa sedikit lebih sejuk. Api di tungku masih menyala, namun kecil, hanya menjaga sisa cairan tetap hangat. Di atas meja kayu, barisan cetakan berdiri tegak, tenang, dan dingin. Dari luar, mereka tampak sederhana. Tabung kayu, logam, atau tanah liat. Namun sang pengrajin tahu, di dalamnya tersimpan sesuatu yang baru. Ia mendekat, meraba sisi cetakan logam. Dingin. Ia tahu waktunya sudah tiba. Perlahan, ia membuka ikatan sumbu di bagian atas, melepaskannya dari batang kayu kecil yang menahannya. Lalu dengan hati-hati, ia mulai menarik lilin keluar dari cetakan. Butuh sedikit usaha. Ada gesekan halus antara lilin dan dinding cetakan. Tapi pelan-pelan, bentuk itu keluar. Pertama bagian ujung, lalu batang panjangnya, hingga akhirnya seluruh lilin terlepas dengan mulus. Ia menatapnya. Sebuah lilin, sederhana, padat, berwarna pucat gading. Permukaannya halus, dengan garis tipis bekas cetakan yang hampir tidak terlihat. Sumbunya lurus, menjulang dari atas. Ia memutar lilin itu perlahan, membiarkannya menangkap cahaya redup yang masuk dari jendela bengkel. Tidak ada sorakan, tidak ada perayaan, tapi ada kepuasan sunyi di dada sang pengrajin. Dari lemak dan lilin lebah, dari api dan cetakan, dari kesabaran dan ketekunan, lahirlah sebuah sumber cahaya. Ia meletakkan lilin pertama itu di rak kayu. Lalu, ia beralih ke cetakan lain. Satu persatu, lilin-lilin dikeluarkan. Ada yang keluar dengan mudah, ada yang sedikit membandel. Harus diputar perlahan, agar lepas. Sesekali, sebuah lilin patah di tengah proses, dan pengrajin hanya menghela napas, lalu menyisihkannya.
Tidak semua upaya berbuah sempurna, dan ia sudah terbiasa dengan itu. Rak kayu perlahan terisi. Lilin-lilin berbaris rapi, seperti pasukan kecil yang siap mengusir gelap malam. Panjang, ramping, seragam. Mereka berdiri diam, menunggu saatnya dinyalakan. Sang pengrajin duduk kembali di bangkunya, memandang hasil kerja tangannya. Ia tahu, setiap lilin punya tujuan. Beberapa akan dijual di pasar, mungkin ditukar dengan roti atau kain. Beberapa akan dibawa ke gereja, menerangi altar dan doa-doa panjang. Beberapa akan digunakan di rumah, menemani makan malam keluarga, atau menerangi meja seorang penulis yang bekerja larut malam. Cahaya lilin adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tanpa lilin, malam hanya gelap, hanya bayangan. Dengan lilin, ada kehangatan, ada kehadiran. Bahkan hanya satu lilin, di ruangan sunyi, sudah cukup membuat manusia merasa tidak sendirian. Ia mengingat kembali cerita orang-orang yang datang ke bengkelnya. Seorang ibu yang membeli beberapa lilin kecil agar anaknya tidak takut tidur dalam gelap. Seorang biarawan yang meminta ratusan lilin untuk upacara panjang. Seorang pedagang kaya yang ingin lilin-lilin besar, terbuat dari lilin lebah murni, agar meja makannya dipenuhi cahaya yang hangat dan harum. Setiap lilin, walau bentuknya serupa, membawa kisah yang berbeda. Satu lilin bisa menjadi saksi sebuah kelahiran. Satu lilin bisa menemani doa bagi orang yang meninggal. Satu lilin bisa menerangi pesta, tawa, dan musik. Dan satu lilin bisa menemani seseorang yang bekerja sendirian, menulis, membaca, atau sekadar merenung. Pengrajin itu menyentuh salah satu lilin di rak. Teksturnya lembut namun kokoh. Ia mengangkatnya, lalu membayangkan nyalanya. Api kecil yang menari, mencairkan ujungnya sedikit demi sedikit, menyusutkan tubuh lilin hingga akhirnya habis. Lilin adalah benda fana. Ia diciptakan untuk habis, untuk memberi cahaya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang puitis dalam hal itu. Lilin tidak menyimpan cahaya untuk dirinya sendiri. Ia menyala agar orang lain bisa melihat. Dan sang pengrajin, meski hidup sederhana, tahu bahwa pekerjaannya menyentuh kehidupan banyak orang dengan cara yang sunyi. Ia kembali mengeluarkan lilin dari cetakan terakhir. Rak sudah penuh. Bau lilin bercampur dengan aroma kayu, menciptakan suasana bengkel yang hangat. Ia merapikan cetakan, membersihkan sisa cairan, lalu duduk kembali. Hari hampir beranjak sore. Dari jendela kecil, cahaya matahari condong masuk, menimpa rak lilin, membuatnya berkilau lembut. Sang pengrajin tersenyum tipis. Cahaya matahari akan segera hilang, digantikan malam. Tapi ketika gelap datang, ia tahu lilin-lilin ini akan siap menyalakan kembali dunia. Dan di dalam bengkel kecil itu, suasana menjadi begitu hening, seperti menunggu malam turun dengan damai. Rak lilin sudah penuh. Bengkel kecil itu seakan menyimpan ratusan mata cahaya yang belum dinyalakan, menunggu saatnya menyebarkan terang. Namun, kisah lilin tidak berhenti di bengkel. Setiap batang akan keluar dari sini, menempuh jalan yang berbeda, menuju tangan-tangan yang beragam. Petani, pedagang, biarawan, bahkan bangsawan. Bayangkan sebuah pondok sederhana di pinggiran kota, abad ke-13. Dindingnya dari kayu, atapnya jerami. Di dalamnya, ruang tunggal menjadi dapur, kamar tidur, sekaligus tempat berkumpul. Saat senja tiba, keluarga itu hanya memiliki satu lilin kecil. Lilin murah, dibuat dari lemak hewan, yang mengeluarkan cahaya kuning redup dan sedikit berasap. Ibu menyalakannya, menempatkannya di meja kayu rendah. Seluruh keluarga mendekat, mengerumuni cahaya kecil itu. Anak-anak memandang nyala api yang bergoyang.
sambil mendengar cerita dari ayah mereka, kisah leluhur, atau sekadar lelucon ringan. Bagi mereka, satu lilin adalah kemewahan. Jika lilin padam, malam kembali sepenuhnya menjadi milik kegelapan. Maka nyala kecil itu dijaga, seakan-akan itu adalah harta. Sekarang, mari berpindah ke rumah seorang pedagang yang lebih makmur. Rumahnya lebih besar, dengan 2 lantai dan jendela-jendela kecil. Di ruang makannya, ada beberapa lilin yang menyala sekaligus. Tidak hanya satu, melainkan 3, 4, bahkan 5 lilin. Makan malam keluarga ini diterangi cahaya yang lebih luas, cukup untuk membuat ruangan tampak hangat dan hidup. Tamu-tamu yang datang akan merasa terhormat, karena cahaya lilin tidak hanya menerangi makanan, tetapi juga menunjukkan status pemilik rumah. Dan lalu, bayangkan istana seorang bangsawan, aula besar dengan langit-langit tinggi, dinding batu yang dingin, dan meja panjang yang penuh hidangan. Puluhan lilin dipasang di tempat lilin tinggi dari besi atau perunggu. Cahaya mereka menari di permukaan daging panggang, anggur merah, dan perhiasan emas. Di sini, lilin bukan hanya alat penerangan, tetapi juga simbol kekuasaan. Semakin banyak lilin yang digunakan, semakin besar kesan kemewahan yang ditunjukkan. Namun, lilin yang digunakan di istana berbeda. Bukan lilin lemak yang murah dan berasap, melainkan lilin lebah murni. Cahaya, lilin lebah lebih terang, lebih bersih, dan harum dengan wangi madu. Aroma lembut itu memenuhi ruangan, menutupi bau asap, dan tubuh manusia yang biasanya menempel di aula besar. Lilin lebah dianggap suci, sering digunakan di gereja, dan oleh kalangan elit. Mereka lebih mahal, sulit didapat, dan menjadi tanda jelas perbedaan kelas sosial. Perbedaan ini mencerminkan realitas kehidupan abad pertengahan. Bagi rakyat kecil, lilin adalah kebutuhan yang harus dihemat, dipakai dengan cermat, dan seringkali digantikan dengan obor atau perapian. Bagi yang kaya, lilin adalah lambang kelebihan, cahaya berlimpah yang menyelimuti mereka. Bahkan ketika di luar ruangan dunia tertutup kegelapan. Namun meski berbeda jumlah, bahan, dan tujuan, lilin tetap memiliki makna yang sama. Ia melawan gelap. Seorang petani, seorang pedagang, atau seorang bangsawan, semuanya memerlukan cahaya untuk mengusir bayangan malam. Nyala api kecil itu adalah pengingat bahwa manusia tanpa cahaya hanyalah makhluk rapuh di hadapan kegelapan. Bayangkan lagi suasana itu di rumah sederhana. Satu lilin, redup, berasap, namun disyukuri. Di rumah pedagang, beberapa lilin membuat suasana hangat dan nyaman. Di istana, puluhan lilin memantulkan cahaya di perak dan emas, menciptakan kilauan mewah. Cahaya yang sama, namun artinya berbeda. Satu lilin di pondok bisa menjadi tanda kebersamaan. 10 lilin di rumah pedagang menunjukkan kemakmuran. 100 lilin di istana melambangkan kekuasaan. Namun ketika malam tiba dan matahari sepenuhnya hilang, semua lilin itu menyala untuk tujuan yang sama, menyediakan terang, menjaga manusia dari kegelapan yang dalam. Sang pengrajin lilin mungkin tidak pernah menghadiri pesta bangsawan, dan mungkin tidak sering masuk ke rumah pedagang besar, tapi ia tahu lilinnya ada di sana, menerangi kehidupan yang tidak pernah ia lihat langsung. Lilin adalah penghubung sunyi antara dirinya dengan dunia luas di luar bengkel. Ia bekerja dalam kesederhanaan, tapi hasil tangannya berperan dalam kemewahan maupun kerendahan. Dan dalam keheningan bengkel, ia tahu cahaya-cahaya itu akan terus menyebar dari pondok hingga istana. Bayangkan Anda berjalan perlahan memasuki sebuah gereja tua, abad pertengahan. Dindingnya tinggi, batu-batunya dingin, dan udara di dalam ruangan terasa lembab.
bercampur dengan aroma kayu terbakar dan dupa. Suara langkah kaki Anda bergema lembut di lantai batu. Dari kejauhan, Anda melihat cahaya berkelip, puluhan lilin yang menyala di altar utama. Lilin-lilin lebah itu berdiri tegak di tempat lilin perunggu. Cahaya mereka memantul di kaca berwarna jendela katedral, menciptakan kilau merah, biru, dan hijau yang bergerak di permukaan lantai. Bayangan panjang para peziarah menari perlahan mengikuti irama api yang bergoyang. Bagi umat abad pertengahan, lilin bukan sekadar alat penerangan. Ia adalah lambang doa yang naik ke surga. Setiap nyala api dianggap sebagai simbol jiwa manusia. Rapuh, mudah padam, tetapi juga mampu bersinar terang. Ketika seseorang menyalakan lilin di gereja, ia percaya bahwa doanya akan terus terbakar. Bahkan ketika ia sudah pergi, lilin itu menjadi doa yang diam, tetap menyala di hadapan Tuhan. Di sisi kiri gereja, ada sebuah meja kecil penuh lilin kecil yang dinyalakan oleh para peziarah. Beberapa lilin dinyalakan untuk orang sakit, memohon kesembuhan. Beberapa lilin lain dinyalakan untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal, sebuah cahaya kecil sebagai pengingat cinta yang tidak berakhir. Ada pula lilin yang dinyalakan untuk rasa syukur, tanda terima kasih atas panen yang baik, atau perjalanan yang selamat. Bayangkan suasana itu, puluhan nyala api, tenang, berbaris rapat, masing-masing mewakili harapan, ketakutan, atau kerinduan seseorang. Jika Anda berdiri di hadapan mereka, Anda akan merasakan seolah ruangan itu penuh bisikan tak terdengar, bisikan doa yang tidak diucapkan, namun ditinggalkan dalam cahaya yang berkelip. Lilin lebah khususnya dianggap suci, tidak seperti lilin lemak. Lilin lebah bersih, harum, dan terang. Banyak biara hanya menggunakan lilin lebah di altar, karena mereka percaya kemurniannya melambangkan kemurnian Kristus. Bahkan, cara lilin meleleh pun dianggap simbolis. Tubuh yang perlahan habis, namun memberikan terang bagi orang lain. Bagi para biarawan, menyalakan lilin adalah bagian dari ritme harian doa. Saat fajar, doa dimulai dengan nyala lilin kecil di kapel. Saat malam, ketika seluruh dunia gelap, mereka kembali duduk di bangku kayu, membaca doa dengan cahaya lilin yang redup. Ritme kehidupan mereka diatur bukan hanya oleh bunyi lonceng, tetapi juga oleh terang lilin yang tenang. Ada sesuatu yang mendalam dalam cara manusia menatap api kecil itu. Seorang petani mungkin melihatnya sebagai cahaya untuk mengusir gelap. Seorang pedagang mungkin melihatnya sebagai alat penerangan ketika ia menghitung koinnya. Tetapi, seorang biarawan melihat lebih jauh. Nyala lilin adalah lambang jiwa, halus, rapuh, namun tetap mencari langit. Bayangkan seorang peziarah sederhana. Ia datang dari desa jauh, menempuh perjalanan panjang. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan satu lilin kecil di altar. Api itu bergetar, namun tetap tegak. Dalam hati, ia berbisik doa, entah untuk kesehatan anaknya, entah untuk keselamatan panennya. Lalu ia pergi, meninggalkan cahaya itu di ruangan besar, seolah menitipkan sebagian hidupnya pada nyala kecil tersebut. Dan lilin itu tetap menyala, bersama puluhan lilin lain, menciptakan sebuah paduan cahaya, sebuah paduan yang sunyi, namun penuh makna. Di katedral besar, lilin-lilin juga menjadi bagian dari upacara penting. Pada perayaan Paskah, satu lilin raksasa yang disebut Paschal Candle dinyalakan. Tinggi dan megah, lilin itu menjadi simbol terang Kristus yang mengalahkan kegelapan. Api darinya kemudian digunakan untuk menyalakan lilin-lilin lain, menyebarkan cahaya ke seluruh jemaat. Ada sesuatu yang menenangkan dalam tradisi ini. Satu api menyebar menjadi 1000 tanpa kehilangan cahayanya. Seperti doa yang dibagi,
atau harapan yang diperkuat. Di biara-biara kecil, para biarawan membuat lilin mereka sendiri, dengan hati-hati, dengan rasa hormat. Bagi mereka, setiap tetes lilin lebah adalah persembahan. Setiap sumbu adalah doa yang dipintal dengan tangan. Pekerjaan sederhana itu menjadi bentuk ibadah. Dan di antara semua makna simbolis ini, lilin tetap melakukan tugas yang paling dasar, menerangi, membuat kitab suci bisa dibaca pada malam hari, membuat doa bisa dipanjatkan, bahkan saat gelap menutup dunia. Bayangkan suasana itu sekali lagi. Ruang batu yang dingin, namun penuh cahaya hangat lilin. Suara doa yang berbisik, bercampur dengan bunyi api kecil yang berdesis, dan aroma lembut madu dari lilin lebah, bercampur dengan wangi dupa yang naik perlahan ke langit-langit. Di sana, lilin bukan hanya benda. Ia adalah doa yang terbakar. Ia adalah jiwa yang berbisik dalam terang kecilnya. Bayangkan Anda berada di sebuah pasar kota abad pertengahan. Suasana ramai, suara pedagang bersahut-sahutan, aroma rempah dari timur bercampur dengan bau tanah basah, kain wol, dan daging yang baru dipotong. Di antara barang-barang itu, ada satu komoditas yang tidak mencolok, namun sangat berharga. Lilin. Lilin, terutama lilin lebah, dianggap sebagai barang istimewa. Tidak semua orang bisa membelinya. Petani sederhana sering hanya menggunakan obor atau lampu minyak kasar dari lemak hewan. Namun, lilin lebah, bersih, harum, dan tahan lama, dijual dengan harga tinggi. Biasanya hanya mampu dibeli oleh biara, bangsawan, atau pedagang kaya. Bayangkan, meja kayu seorang penjual lilin di pasar. Di sana, berbagai bentuk lilin dipajang. Ada lilin kecil, tipis, untuk doa pribadi. Ada lilin sedang, yang biasanya digunakan di rumah-rumah pedagang menengah. Dan ada lilin besar, tinggi, yang harganya setara dengan biaya makan sebuah keluarga selama beberapa hari. Perjalanan lilin hingga sampai di meja pasar tidaklah sederhana. Lebah harus dipelihara, sarang harus dijaga. Lilin lebah dipanen dengan hati-hati, lalu dilebur, disaring, dan dibentuk. Setiap ons lilin lebah adalah hasil dari ribuan jam kerja lebah kecil mengumpulkan nektar dari bunga liar. Tidak heran jika lilin lebah disebut sebagai emas cair yang padat. Selain lebah, ada pula jalur lain, lilin lemak. Lilin ini dibuat dari lemak hewan, biasanya dari sapi atau kambing, sisa penyembelihan yang kemudian direbus, disaring, dan dipadatkan. Lilin lemak lebih murah, namun asapnya lebih tebal, aromanya lebih menusuk. Lilin jenis ini sering digunakan di rumah tangga sederhana, di bengkel, atau bahkan di jalanan kota. Dalam masyarakat abad pertengahan, perdagangan lilin terhubung erat dengan gereja. Biara-biara besar sering menjadi pusat produksi lilin lebah. Memelihara lebah mereka sendiri, sekaligus membeli dari peternak lebah di desa-desa sekitar. Hasilnya tidak hanya digunakan untuk doa harian, tetapi juga dijual untuk membiayai kegiatan biara. Bayangkan perjalanan seorang peternak lebah desa. Ia membawa lilin lebah murni dalam kantong kain, berjalan berhari-hari menuju kota. Setibanya di pasar, ia menjualnya kepada pedagang besar atau langsung ke biara. Dari sana, lilin itu mungkin menyalakan altar katedral, atau mungkin juga menerangi meja kerja seorang ahli hukum. Di jalur perdagangan yang lebih besar, lilin bahkan diperdagangkan antar wilayah. Kota-kota besar seperti Paris, London, dan Köln memiliki jaringan perdagangan lilin yang luas. Para pedagang membeli dalam jumlah besar, menyimpannya dalam gudang, lalu menjual kembali dengan harga lebih tinggi pada musim dingin, ketika malam lebih panjang dan kebutuhan cahaya lebih besar. Nilai lilin sering kali naik turun mengikuti musim. Pada musim panas, hari panjang,
lilin kurang digunakan. Namun pada musim dingin, ketika matahari terbenam lebih awal, harga lilin meningkat tajam. Pedagang cerdik tahu kapan harus menyimpan dan kapan harus melepas barang. Dengan cara ini, cahaya benar-benar menjadi komoditas. Sama seperti gandum atau kain wol, ada pula aspek sosial dari perdagangan lilin. Bagi orang miskin, membeli lilin lebah hanyalah mimpi. Mereka lebih sering bergantung pada obor atau api unggun kecil. Namun, sesekali, untuk acara penting, pernikahan, misa khusus, atau pemakaman, mereka mungkin mengumpulkan uang untuk membeli satu lilin lebah. Satu lilin yang menyala di tengah rumah sederhana bisa menjadi simbol kebanggaan, seolah menghadirkan sedikit cahaya suci dalam kehidupan mereka. Bayangkan kontras itu. Di ruang pesta, seorang bangsawan, puluhan lilin lebah besar menyala serentak, menerangi kain sutra, emas, dan musik kecapi. Sementara di gubuk desa, hanya satu lilin kecil yang bergetar, cukup untuk melihat wajah-wajah yang duduk melingkar di sekitarnya. Perdagangan lilin juga memunculkan regulasi. Di beberapa kota, Serikat Pengrajin Lilin, Candlemakers Guild, mengatur harga, kualitas, dan distribusi. Mereka memastikan lilin tidak dicampur dengan bahan murahan, dan bahwa ukuran serta beratnya sesuai standar. Serikat ini juga melatih murid baru, memastikan keahlian terus diwariskan. Bagi masyarakat abad pertengahan, lilin bukan hanya barang praktis, ia adalah simbol status, lambang kemewahan, dan juga instrumen religius. Lilin bisa menunjukkan siapa yang kaya, siapa yang sederhana, dan siapa yang memiliki kuasa. Bayangkan sebuah jamuan makan malam di rumah seorang pedagang kaya. Lilin lebah menyala di setiap sudut. Aroma manisnya memenuhi ruangan. Para tamu tahu, tanpa harus dijelaskan, bahwa tuan rumah mampu membeli kemewahan yang tidak semua orang miliki. Cahaya lilin menjadi bahasa diam, kekayaan. Namun, di balik semua itu, ada ironi yang lembut. Cahaya yang sama, api yang sama, dapat ditemukan di rumah paling miskin maupun di katedral paling megah. Lilin mungkin berbeda bentuk, berbeda harga, namun nyala apinya sama. Sama rapuh, sama hangat, sama menyingkirkan gelap. Itulah keindahan perdagangan lilin di abad pertengahan. Ia bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal makna. Dari lebah kecil hingga altar katedral, dari pasar ramai hingga gubuk desa, lilin menjadi benang halus yang menghubungkan manusia dengan cahaya. Dan ketika malam turun, ketika pasar akhirnya sepi, lilin yang dibeli hari itu dinyalakan di berbagai tempat, di rumah sederhana, di biara sunyi, di aula bangsawan. Dan cahaya itu, meskipun tersebar, adalah bagian dari jaringan tak terlihat, sebuah perdagangan yang pada akhirnya menghadiahkan manusia dengan sesuatu yang lebih dari sekadar barang. Hadiah berupa terang. Bayangkan sebuah rumah sederhana di sebuah kota abad pertengahan. Dindingnya dari batu, atapnya beratap kayu, dan di dalamnya hanya ada satu ruangan besar dengan perapian di sudut. Ketika malam turun, rumah itu tidak sepenuhnya gelap, karena satu lilin kecil dinyalakan di meja kayu di tengah ruangan. Cahaya lilin itu lembut, bergoyang mengikuti tiupan angin yang masuk lewat celah-celah jendela. Bayangan perabot sederhana menari di dinding. Di sekitarnya, keluarga berkumpul, ayah, ibu, anak-anak. Lilin itu tidak hanya memberi terang, tapi juga menghadirkan rasa kebersamaan. Di rumah seperti ini, lilin sering digunakan saat makan malam. Bayangkan semangkuk sup hangat, sepotong roti keras, dan sedikit sayur di meja. Satu lilin menerangi hidangan itu, membuat makanan sederhana terasa lebih hangat. Anak-anak mendekat, melihat wajah orang tua mereka yang bercahaya samar. Lilin memberi suasana intim,
seolah menyatukan keluarga dalam lingkar cahaya kecil. Selain untuk makan, lilin juga menjadi teman pekerjaan malam. Seorang ibu mungkin duduk dengan jarum dan benang, menjahit pakaian dengan cahaya yang hampir tidak cukup. Ayah mungkin memperbaiki alat kerja atau menulis catatan kecil. Lilin menjadi penolong, memungkinkan pekerjaan berlanjut meski matahari sudah lama tenggelam. Namun lilin tidak murah, sehingga penggunaannya harus hemat. Banyak keluarga hanya menyalakan lilin pada saat benar-benar perlu. Anak-anak belajar membaca atau menulis tidak setiap malam, melainkan pada kesempatan tertentu ketika lilin disiapkan khusus untuk itu. Maka belajar di bawah cahaya lilin menjadi sesuatu yang istimewa. Bayangkan, seorang anak kecil membuka buku usang, mengejar huruf demi huruf dengan sabar, sementara ibunya menjaga agar lilin tetap tegak. Cahaya lilin menyoroti halaman, membuat tulisan terlihat jelas. Seringkali, pendidikan anak-anak berlangsung justru di momen kecil ini, di bawah sinar lilin tunggal. Dengan kesungguhan yang sederhana, di rumah pedagang yang lebih kaya, suasana sedikit berbeda. Di sana, lilin yang digunakan lebih banyak, mungkin 3 atau 4 lilin di ruang makan, cukup untuk membuat ruangan terang. Keluarga dapat berbincang lebih lama. Para tamu bisa datang tanpa harus terburu-buru. Bahkan anak-anak dapat belajar lebih sering karena lilin cukup tersedia. Lilin, dalam konteks ini, membuka kesempatan. Semakin banyak lilin, semakin panjang waktu yang bisa dipakai untuk aktivitas malam. Tidak hanya itu, lilin juga punya fungsi emosional. Di malam-malam dingin, cahaya lilin memberi rasa hangat. Meskipun lilin tidak menghasilkan banyak panas, nyala kecil itu secara psikologis memberi kenyamanan. Bayangan lembut di dinding, kilau cahaya di mata orang yang dicintai. Semua menciptakan suasana yang menenangkan. Bayangkan, momen ketika hujan deras mengguyur di luar. Angin bertiup kencang, dan dunia terasa keras. Di dalam rumah, lilin tetap menyala. Nyala kecil itu seperti janji bahwa ada tempat aman, ada ruang hangat. Di tengah dunia yang dingin, lilin juga hadir dalam momen penting kehidupan rumah tangga. Ketika seorang bayi lahir, lilin mungkin dinyalakan sebagai tanda syukur. Saat ada kematian, lilin menyala di dekat jenazah, menjadi cahaya pengantar terakhir. Dalam pesta pernikahan, lilin ditempatkan di meja, memberi simbol kebahagiaan. Lilin dengan demikian menjadi bagian dari lingkaran hidup, dari awal hingga akhir. Bayangkan sebuah keluarga kecil yang berkumpul di hari perayaan. Di meja kayu mereka, lilin-lilin dinyalakan lebih dari biasanya, menciptakan suasana istimewa. Anak-anak tertawa, orang tua tersenyum. Makanan sederhana tampak lebih lezat di bawah cahaya yang bergoyang. Lilin menjadi saksi bisu dari kebahagiaan sederhana itu. Namun, lilin juga hadir dalam keheningan. Di malam yang sepi, ketika semua orang tertidur, mungkin hanya ada satu lilin kecil yang dibiarkan menyala. Seorang ayah terjaga, merenung, memikirkan esok hari. Cahaya lilin menemaninya, memberi ruang bagi pikiran untuk mengalir. Lilin adalah teman setia dalam kesendirian, api kecil yang seolah mendengarkan tanpa berkata-kata. Jika kita melihat lebih dekat, lilin dalam rumah tangga tidak sekadar benda. Ia adalah jantung kecil yang berdenyut di malam hari. Ia menyatukan keluarga, memberi ruang untuk belajar, menjaga rasa hangat, dan menemani kesendirian. Nyala api yang rapuh itu, meskipun kecil, memberi arti besar bagi kehidupan sehari-hari. Dan ketika lilin akhirnya padam, asap tipis naik ke udara, meninggalkan bau khas yang menempel di ruangan. Saat itu, malam benar-benar kembali berkuasa. Namun orang-orang tahu
Besok lilin akan dinyalakan lagi, menghadirkan terang baru. Bayangkan sebuah ruangan tenang di biara atau rumah bangsawan. Di tengah ruangan terdapat meja panjang dengan beberapa lilin menyala berderet di atasnya. Cahaya mereka lembut, menciptakan suasana hening yang kondusif untuk seni. Di bawah sinar lilin inilah banyak bentuk keindahan abad pertengahan lahir. Musik, lukisan, puisi, dan doa yang ditulis dengan penuh kesungguhan. Lilin bukan sekadar alat penerang, ia adalah pencipta suasana. Bayangkan seorang pemusik duduk dengan alat musik dawai. Jemarinya bergerak pelan, menghasilkan melodi sederhana yang bergema di ruang batu. Suara musik itu bergabung dengan kedipan cahaya lilin, menciptakan irama ganda, irama nada, dan irama cahaya. Bayangan jemari pemain menari di dinding, seolah cahaya lilin ikut berpartisipasi dalam konser kecil itu. Dalam seni lukis, lilin pun sering muncul. Para seniman menggambarkan cahaya lilin sebagai simbol kehidupan dan waktu yang terbatas. Lilin yang menyala melambangkan perjalanan manusia. Terang sejenak, lalu redup, akhirnya padam. Namun sebelum padam, ia memberi cahaya bagi sekelilingnya. Simbolisme ini sering kita temui dalam manuskrip iluminasi, di mana cahaya lilin dipakai untuk melukiskan kehadiran yang singkat, namun berarti. Lilin juga menjadi bagian penting dalam praktik seni menulis. Bayangkan seorang juru tulis di ruang skriptorium. Cahaya lilin kecil menerangi halaman perkamen, tinta hitam mengalir dari pena bulu angsa, membentuk huruf demi huruf. Setiap huruf dibuat dengan kesabaran, dengan tangan yang mantap, meski cahaya bergetar. Bagi seorang juru tulis, lilin bukan sekadar penerang, melainkan kawan setia dalam penciptaan. Di ruang musik gereja, lilin hadir dengan fungsi berbeda, tidak hanya sebagai penerang, tetapi juga penanda ritme. Bayangkan paduan suara yang bernyanyi dengan suara serempak, sementara cahaya lilin bergetar di sekitar altar. Nyala lilin memberi rasa keabadian, seolah suara-suara itu tidak hanya bergema di ruang batu, tetapi juga menembus waktu. Lilin pun memiliki hubungan erat dengan estetika teater awal. Dalam pertunjukan sederhana di balai kota atau halaman istana, lilin dipakai untuk memberi sorotan. Karakter yang tampil akan disorot dengan cahaya lilin yang ditempatkan strategis, sementara penonton duduk dalam gelap. Cahaya lilin memberi efek dramatis meski dalam kesederhanaannya. Sementara itu, dalam sastra abad pertengahan, lilin sering digambarkan sebagai teman malam seorang penyair. Bayangkan seorang penyair duduk sendiri, pena di tangan, menulis syair tentang cinta, doa, atau pengembaraan. Lilin di hadapannya menjadi simbol keintiman. Nyala api itu bukan hanya penerang halaman, melainkan juga metafora perasaan. Cinta yang menyala, harapan yang bergetar, atau kerinduan yang pelan-pelan padam. Cahaya lilin juga memengaruhi cara orang melihat seni visual. Ketika seorang seniman memamerkan karyanya, lilin sering dipakai untuk memberi sorotan. Bayangkan sebuah patung kayu atau batu tampak berbeda saat dilihat di bawah cahaya lilin. Bayangan yang jatuh memberi kedalaman baru, membuat karya tampak hidup. Lilin, dengan cara sederhana, menjadi alat kurasi cahaya. Bahkan di pesta musik dan dansa bangsawan, lilin tidak bisa dilepaskan. Bayangkan aula besar dengan puluhan lilin di chandelier gantung. Musik dimainkan, para tamu menari dengan busana indah, sementara cahaya lilin berkilau di permata dan emas yang mereka kenakan. Nyala lilin memperbesar keanggunan, membuat pesta terasa megah sekaligus intim. Namun lilin juga menyimpan suasana hening dalam seni. Bayangkan setelah musik berhenti,
Ruangan sepi, hanya nyala lilin yang tersisa. Sisa lilin menetes pelan, menandai berlalunya waktu. Dalam keheningan itu, seni tidak lagi terdengar atau terlihat, tetapi tetap terasa. Lilin memberi bingkai pada momen. Ia menandai awal, mengiringi tengah, dan mengakhiri dengan diam. Lilin dalam seni adalah simbol paradoks, kecil namun berpengaruh, rapuh namun menegaskan keindahan. Tanpa lilin, malam abad pertengahan hanyalah gelap. Dengan lilin, musik, seni, dan sastra menemukan ruang untuk tumbuh. Dan setiap kali lilin dipadamkan setelah sebuah pertunjukan, atau setelah seorang penyair menyelesaikan puisinya, selalu ada jeda singkat. Asap tipis naik ke udara, aroma lilin hangus memenuhi ruangan, dan di sana tersisa keheningan yang indah, sebuah penutup alami dari pengalaman seni di bawah cahaya lilin. Bayangkan sebuah ruang sunyi di dalam biara abad pertengahan, dinding-dinding batu tebal menjaga keheningan, dan hanya ada satu sumber cahaya, lilin kecil yang menyala di altar. Api itu tenang, hampir tak bergerak. Dalam keheningan semacam ini, lilin bukan hanya benda, melainkan simbol. Ia melambangkan doa, waktu, dan jiwa yang menuju keabadian. Bagi masyarakat abad pertengahan, lilin memiliki makna spiritual yang dalam. Setiap kali lilin dinyalakan di gereja, mereka percaya cahaya itu membawa doa naik bersama asap tipis yang melayang ke langit. Lilin adalah bahasa tanpa kata, sebuah doa yang terlihat. Api kecilnya menjadi pengingat bahwa hidup manusia pun seperti itu. Singkat, rapuh, namun berarti selama ia memberi cahaya bagi sekeliling. Bayangkan seorang petani sederhana datang ke kapel kecil. Ia menyalakan lilin dengan uang receh terakhirnya, menempatkannya di depan patung suci. Baginya, lilin itu bukan sekadar cahaya, melainkan pengorbanan kecil, sesuatu yang ia berikan meski hidupnya sudah penuh kekurangan. Lilin menjadi doa dalam bentuk benda, sesuatu yang dapat ia tinggalkan di hadapan yang ilahi. Di makam-makam bangsawan, lilin juga menjadi tanda penghormatan. Lilin-lilin menyala di sekitar jenazah, menemani mereka dalam perjalanan menuju akhirat. Cahaya lilin memberi rasa damai, seolah jiwa tidak berjalan sendirian dalam kegelapan. Begitu pula pada peringatan-peringatan khusus, lilin dinyalakan untuk mengenang mereka yang sudah tiada. Namun, lilin juga hadir di sisi kehidupan sehari-hari dengan makna yang sama mendalam. Di ruang makan, sederhana, lilin menjadi pengingat kehangatan keluarga. Di bengkel pengrajin, lilin adalah teman setia malam panjang. Di ruang belajar biara, lilin menjadi saksi doa yang berulang. Kehadiran lilin hampir tak pernah luput dari momen penting. Kelahiran, pernikahan, doa, bahkan perpisahan terakhir. Ada filosofi lembut yang selalu dikaitkan dengan lilin, bahwa lilin memberi terang dengan cara mengorbankan dirinya. Ia menyusut, menetes, dan akhirnya habis. Namun, dalam pengorbanan itu, ia memberikan makna bagi orang lain. Bayangkan nyala kecil itu, yang terus-menerus berkurang, tapi di saat bersamaan terus memberi cahaya. Sebuah pelajaran sunyi yang tidak pernah diucapkan, hanya ditunjukkan melalui cahaya. Bayangkan pula suasana malam panjang musim dingin. Salju menutup atap rumah, udara dingin meresap ke tulang. Namun di dalam, nyala lilin kecil sudah cukup membuat hati merasa hangat. Di balik dinding batu dan kayu, keluarga berkumpul, berdoa, atau sekadar duduk bersama. Lilin itu menjadi pusat kebersamaan. Sebuah lingkaran kecil kehangatan di tengah luasnya kegelapan dunia. Di dunia modern, lilin mungkin tampak sederhana, bahkan digantikan oleh lampu listrik. Namun,
Ketika kita menyalakan lilin di kamar tenang atau di meja doa, kita masih merasakan sesuatu yang sama dengan yang dirasakan orang abad pertengahan. Keheningan, refleksi, dan rasa dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Lilin tetaplah simbol perenungan. Bayangkan sejenak perbedaan itu. Di masa kini, cahaya hadir dengan sekali sentuh tombol. Lampu terang benderang, tanpa suara, tanpa aroma. Namun lilin berbeda. Ia butuh waktu untuk dinyalakan, butuh perhatian agar tidak padam. Cahaya lilin tidak hanya menerangi, tetapi juga mengajak kita melambat, menenangkan napas, merasakan keheningan. Inilah mengapa lilin masih kita gunakan pada saat-saat penting di pernikahan. Lilin menyimbolkan penyatuan dua kehidupan. Di peringatan, lilin melambangkan ingatan yang tak padam. Di meditasi atau doa pribadi, lilin menjadi titik fokus, cahaya lembut yang menenangkan pikiran. Dan pada akhirnya, lilin mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia sendiri adalah sebuah cahaya yang terbatas. Kita lahir, kita menyala, memberi makna dan kehangatan bagi orang lain, lalu perlahan kita pun meredup. Namun, seperti lilin yang kecil, nyala kita tetap berarti. Warisan kita, apakah berupa cinta, karya, atau kenangan, menjadi cahaya yang tetap tinggal, bahkan setelah api padam. Maka, ketika kita menutup perjalanan panjang ini bersama lilin abad pertengahan, bayangkanlah sebuah bengkel kecil. Di dalamnya, lilin-lilin berjajar, baru selesai dibuat. Nyala lilin satu persatu dinyalakan, memenuhi ruangan dengan cahaya lembut, aroma madu, dan kehangatan yang sederhana. Dan di balik semua itu, ada keheningan yang indah, yang menenangkan, yang menghubungkan kita dengan mereka yang hidup berabad-abad lalu, masih dengan cahaya lilin yang sama.